wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di video ini, saya membuat video pembelajaran menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi media pembelajaran saya. Dan juga menambah wawasan kita semua. Yang pertama-tama, saya mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan video saya ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Fitri Agustina Lubis, MPD, yang telah membimbing saya dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang sel. Sel adalah kesatuan struktur dan fungsional makhluk hidup sehingga dapat diartikan sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, makhluk hidup uniseluler, dan yang kedua, makhluk hidup multiseluler. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangkan sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae, yang berarti kamar-kamar kecil. Kamar-kamar kecil tersebutlah yang dia sebut dengan kata sel. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, sel prokariotik, dan yang kedua, sel eukariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro dan karyon. Pro artinya sebelum, dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik artinya sebelum inti. Ciri-ciri prokariotik: yang pertama, memiliki membran plasma. Yang kedua, memiliki nukleoid, DNA, dan RNA. Yang ketiga, memiliki sitoplasma. Keempat, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil. Contoh prokariotik adalah bakteri, Escherichia coli atau E. coli. Sedangkan sel eukariotik sudah termasuk golongan sel yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan sel hewan. Mari kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat yang pertama, sel tumbuhan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Yang kedua, mempunyai bentuk yang tetap. Yang ketiga, mempunyai dinding sel. Yang keempat, mempunyai klorofil. Yang kelima, mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar. Yang keenam, menyimpan tenaga dalam bentuk biji atau granul Cangi. Pada sel hewan, yang pertama, sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang ketiga, tidak mempunyai dinding sel. Yang keempat, tidak mempunyai klorofil. Yang kelima, tidak mempunyai vakuola. Walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola, tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan. Yang keenam, penyimpanan makanan dalam bentuk biji granul glikogen. Transportasi melalui membran. Transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Terdapat dua jenis transport melalui membran, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perpindahan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transportasi terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melalui satu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar dari sel. Energi yang digunakan dalam transportasi aktif merupakan endosin trifosfat atau ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapainya keseimbangan di dalam sel. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, transport, endositosis, dan eksositosis. Membran sel tersusun atas senyawa fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Adanya transport melalui membran karena adanya gerakan-gerakan yang terjadi pada selaput organel pada sel. Sekian video pembelajaran saya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.